Saya sih setelah mengerjakan pekerjaan rumah dulu, ngurus anak-anak, ngantar anak sekolah, baru saya eh, online, Oh gitu. driver. Oh gitu. Ya, Anak paling kecil usia berapa, Mbak? paling kecil 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau lagi keluar ngantar sewa itu anak dititip atau kakaknya yang jaga atau gimana? Karena kakak-kakaknya udah besar, jadi saya titipin sama anak-anak. Saya juga kalau nge-grab juga nggak kalau nge-driver juga nggak sampai malam, ya paling lama tuh jam 7 saya udah pulang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menghadirkan salah seorang yang mungkin saja dapat menginspirasi Anda, kaum wanita di luar sana. Mungkin Anda yang saat ini lagi banyak masalah atau lagi butuh sedikit pencerahan. Bisa aja mungkin podcast kita ini menjadi salah satu solusi buat Anda untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dia adalah Mbak Lia Rasing. Selamat datang Mbak Lia di Kota Hitam Podcast. Apa kabar? Alhamdulillah baik, bro. Baik ya? Wah, Bro, apa kabar? makin keren ya. Baiklah. Bro juga keren. Iya, mantap, mantap. Apa kegiatan sekarang nih Mbak Lia? Sekarang ini saya selain ibu rumah tangga, saya juga mengurusin komunitas ya. Kebetulan saya juga dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua komunitas Maxim Ojol Batam. Oh, keren ya. Ibu Lia ini adalah salah satu atau salah seorang wanita yang udah lama saya tunggu hadirnya di podcast ini, yang kehidupannya sangat bisa mungkin menginspirasi Anda di luar sana. Jadi di Maxim sekarang. Iya, betul. Gak apa-apa kita sebutkan aja ya. Jadi Ibu Lia sekalian drivernya juga atau gimana? Kok bisa gabung ke Maxim? Kebetulan ya saya dulunya awal-awalnya ikut Maxim ini bergabung dengan komunitas lain sampai akhirnya di titik saya bikin komunitas sendiri, dan alhamdulillah komunitas itu sudah membuahkan hasil satu koperasi yang namanya Transportasi Ojol Batam. Wow, keren sekali. Jadi nggak ada batas ya, untuk saat ini nggak ada batas, laki-laki perempuan mau jadi driver juga nggak penting ya, itu mau laki-laki mau perempuan bisa aja ya kalau kita mau ya. Selagi itu halal Ya. bisa menguntungkan buat kita dan keluarga, kenapa iya. tidak ya kan? Iya ya. Gitu ya. Jadi buat kalian di luar sana yang mungkin saat ini ibu-ibu yang punya kemampuan nyetir atau apa, bisa aja nih ke Mbak Lia. Dia adalah seorang driver online itu di Maxim ya. Betul. Udah berapa lama itu Mbak Lia? Saya udah mau jalan 2 tahun. Oh, lama juga ya. Alhamdulillah cukup banyak juga anggotanya. Di Batam ya? Komunitas ya, di khususnya Maxim ya. Oh di Batam. Karena saya pakai Maxim, otomatis saya juga mengangkat Maxim dong. Iya dong, pasti dong. Jadi Ibu Lia ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 6 orang anak ya. 6 orang anak ya. 7 ya. 7 orang anak. Termasuk nyainya Kota Batam, Nikita Mirzaninya Batam ini ya, yang selalu mengorbankan seluruh jiwa raga untuk membesarkan anak-anaknya ya. Itu pasti dong, namanya kita orang tua, pasti kita mengorbankan waktu buat anak-anak dong. Iya benar-benar. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu Lia ini asli dari mana? Saya kebetulan papa orang Manado, mama orang Padang. Oh, masih keturunan Padang juga ya. Berarti orang Padang ini strong semua ya? Oh ya gitu ya. Iya dong. Udah beberapa orang yang kita hadirkan di podcast ini, beberapa orang juga mereka berasal dari Padang sana gitu ya kan. Jadi hari-hari bawa sewa. Saya sih setelah mengerjakan pekerjaan rumah dulu, ngurus anak-anak, ngantar anak sekolah, baru saya online, driver. Oh gitu. Iya. Anak paling kecil usia berapa Mbak? Paling kecil 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau lagi keluar ngantar sewa itu anak dititip atau kakaknya yang jaga atau gimana? Karena kakak-kakaknya udah besar, jadi saya titipin sama anak-anak. Saya juga kalau nge-grab
juga nggak kalau ngedriver juga nggak sampai malam, ya paling lama tuh jam 7 saya udah pulang. Oh gitu ya, nggak full time gitu, nggak. Maksudnya bisa fleksibel juga dari luar ke rumah, kalau ada apa-apa bisa langsung dilihatin anak-anak ya. Betul. Oh, seperti itu. Jadi maksudnya jarang-jarang kan untuk seorang wanita, maksudnya mental seorang wanita itu untuk menjadi seorang driver online gini, nggak semua wanita dong bisa. Itu tipsnya apa sih? Kalau sekarang ini kayaknya wanita udah banyak lebih maju ya pemikirannya, nggak seperti dulu yang hanya nunggu suami, bawa tinggi, terima duit dari suami. Sekarang banyak wanita-wanita Indonesia, khususnya untuk Indonesia, wanita Batam, banyak yang strong yang saya lihat. Ada yang ngojek, ada yang bawa mobil. Oh gitu. Memang emansipasi itu memang udah berlaku sekali ya untuk masa-masa sekarang ini ya. Betul, karena kita gimana ya, dunia bertambah maju. Benar. Otomatis pola pikir seseorang kan juga harus maju. Benar-benar. Nggak ada, udah mulai nggak ada batas antara ini kerjaan laki-laki, ngapain aku harus kerjakan, ini pekerjaan. Yang penting asal kita bisa jaga diri, kita bisa jaga nama baik keluarga, otomatis semuanya pasti aman-aman aja. Benar sekali Bu Lia. Jadi ada kerikil-kerikil atau tantangan yang Lia rasakan selama 2 tahun melakoni sebagai driver online di luar sana, seperti ada customer atau sewanya yang ginilah gitulah, kan seorang perempuan yang cukup rentan juga. Saya dulu pernah mengalami 2 kejadian waktu itu. Pertama kejadian horor ya, yang kedua pelecehan. Pelecehan dalam arti saya pernah mengangkat seorang user. Kalau kami bilang yang pelanggan itu kita bilang namanya user ya, cowok. Oh gitu. Itu dari, saya nggak bisa sebut dari mana-mananya, yang ya, pasti benar. Dia sudah berani memegang pundak saya dari belakang, mengajak saya macam-macam. Saya langsung shock, karena kalau seandainya saya bikin tindakan atau gimana, saya takut nanti dia apa-apain kan. Jadi benar. Saya baikin dulu, saya tetap perlakukan dia sebagai user. Setelah dia turun, saya langsung ke kantor Maxim untuk memblok nomor dia supaya tidak masuk ke saya. Oh gitu. Itu jadi kemungkinan kejadian itu akan tetap ada ya. Cuman kayak mana kita maintain saja ya. Kalau untuk user-user yang kebetulan menjadi pasien kita gitu ya. Alhamdulillah sekarang sih nggak pernah lagi ada user. Udah nggak pernah kita lagi. Juga bisa menempatkan diri sebagai benar. Kalau saya sih selalu saya ajak ngomong. Iya benar. Pendekatan lah secara psikologi gitu. Benar. Itu tergantung kembali ke kitanya juga ya. Dari itu segi pendapatan oke nggak kalau untuk saat ini di masa pandemi kan? Tahu nggak ya? Kalau dulu sih mungkin luar biasa ya pendapatannya. Kalau sekarang ya karena mungkin ada pandemi seperti ini agak kurang lah pemasukan, karena anak-anak sekolah juga tidak sekolah kan. Benar. Terus pemerintah juga membatasi untuk kita keluar rumah. Benar. Memang agak sedikit berkurang. Benar. Tapi saya yakin dan percaya rezeki kita pasti ada aja. Benar. Ini saya pengen sedikit mengulik, selain beliau ini adalah seorang driver online, saya juga pengen sedikit mengulik kisah masa lalunya. Mungkin saja di luar sana ibu-ibu, siapa sih orang ini kok gini, apa sih yang menarik dari dia kok bisa hadir di podcast saya pada kesempatan kali ini. Ibu Lia ini adalah seorang wanita yang mempunyai 6 orang anak. 7 loh. 7 orang anak. Dia besarkan bisa dibilang sendirilah ya, karena perkawinan dia maksudnya sering mengalami kegagalan gitu ya. Benar. Sekarang udah punya suami lagi. Begini ya Om, setiap manusia pasti pengen ya rumah tangganya 1 kali seumur hidup. Benar. Tapi yang namanya takdir, pasti kita tidak menyangka itu akan terjadi sama kita. Benar. Pertama kali saya gagal, 2 kali saya gagal, 3 kali mudah-mudahan jangan sampai gagal lagi. Iya, berarti ini udah pernikahan yang ketiga. Dengan orang mana kalau boleh tahu? Kebetulan saya dapat orang luar ya, Singapura.
Orang Singapura. Oh. Dan sudah 1 tahun 2 bulan juga saya tidak bertemu. Oh, karena masih lockdown di sana ya, nggak bisa sini ya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi anak yang paling besar dong siapa? Anak saya yang paling besar sudah bekerja ya. Oh, udah gede ya? 20 tahun, sudah 20 Udah tahun. 20 tahun ya. Wow. Keren. Ibu Lia ini memang sangat menginspirasi lah kalau menurut saya. Karena sedikit banyaknya saya pernah berteman atau bersahabat juga dengan dia seperti apa menjalani hidupnya, seperti apa perjalanan hidupnya, gonjang-ganjing seperti ini dia lalui dengan survive gitu Ibu Lia, sampai titik ini udah mendapatkan sedikit pencerahan lah. Betul sekali. Kalau diceritain ya, mungkin nggak cukup dong podcastnya satu hari satu malam. Bisa meledak-ledak nih studionya. Makin kan? seru nanti jadinya Ya, makin gitu seru, loh. makin seru. Jadi di pikiran saya seperti ini, rumah tangga ini adalah kita yang punya gitu. Benar. Jadi seandainya pun permasalahan rumah tangga itu terjadi, toh kita sudah dewasa, sudah bisa menyikapi Benar. bahwa anak-anak ini adalah tanggung jawab saya gitu loh. Jadi segimana mungkin kan, mungkin sedikit banyaknya Om juga tahu kan kalau saya dulu gimana hidupnya kesana kemari. Benar. Pekerjaan saya ya nggak mungkin lah diceritain ya Om ya. Iya benar. Cari uangnya seperti apa, yang penting anak-anak saya makan. Benar. Tapi Allah itu nggak tidur gitu loh. Di titik ini saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih berkat bantuan dari teman-teman saya, termasuk Om juga gitu, yang bisa bikin saya survive sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Karena memang tidak mudah bagi seorang wanita itu untuk menjalani kehidupan sendiri. Tapi ya mau tak mau itu memang harus dilakoni ya. Karena ini adalah jalan hidup yang harus kita jalani gitu ya kan. Satu lagi ya Om ya, saya tidak pernah meminta bantuan sama keluarga, karena seperti yang saya bilang dulu, sedikit banyaknya Om tahu kan tentang saya gitu. Om tahu gimana saya mengusahakan buat anak-anak saya. Benar sekali. Om juga tahu siapa keluarga saya. Betul benar. Jadi ini sedikit kita mau membuka sedikit juga latar belakang keluarganya itu ibu orang Padang, bapak orang Manado. Dulu lahirnya di Batam atau di mana? Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Oke. Kebetulan saya adalah kakak dari salah satu artis. Betul. Ya itu yang mau saya bilangin juga. Beliau ini adalah kakak kandung dari artis Cinta Penelope yang sekarang udah hijrah ya. Udah tinggal di Turki sekarang. Udah di Turki ya. Oh, kabarnya kemarin ada sakit gitu. Ya namanya rezeki, kesehatan, sakit pun kita harus syukurin kan. Benar. Bukan nikmat aja yang harus syukuri. Betul sekali. Jadi kemarin dia sempat curhat sama saya kalau kankernya sempat hilang, terus tiba-tiba ada lagi, dan ada lagi. Sampai detik ini saya cuma hanya bisa kasih saran supaya dia untuk tetap survive gitu. Menjalani hidup gitu ya. Sampai waktunya Allah memanggil dia. Selagi dia masih bisa bekerja, selagi masih dia bisa mengusahakan, mengikhtiarkan, benar. insya Allah ada jalannya ya. Ada jalannya ya. Tak mungkin tak ada jalannya ya. Betul sekali Om. Seperti itu. Saudara berapa orang Bu ya? Saudara sekandung. Iya. Saya sama adik-adik. Kalau saya seibu 3 ya. Cuman ya mama mungkin jodohnya nggak panjang dengan papa saya. Mama nikah lagi dapat 4 lagi. Jadi 7 total. 7 orang bersaudara. Dan saya punya anak juga 7. Mbak Lia juga punya anak 7. Mbak Lia anak berapa? Saya anak pertama. Anak pertama dari 7 bersaudara ya. Udah gede-gede lah ya. Udah pada kerja semua ya. Paling kecil kuliah sekarang. Kuliah ya. Betul. Jadi ini maksudnya ada target sampai kapan saya harus jadi driver online gitu atau gimana gitu. Saya sih punya cita-cita. Sebenarnya kemarin itu driver itu hanya iseng-iseng. Iseng-iseng karena kebetulan om saya yang ngajakin saya nge-Maxim, dia bilang, kamu ada mobil di rumah, kenapa kamu nggak pergunakan daripada duduk di rumah? Benar. Saya juga nggak boleh kerja kan sama suami kan, jadi benar. Ya saya izin juga sama suami, akhirnya suami mengizinkan tapi dengan catatan tidak mengganggu waktu untuk rumah. Anak-anak ya, keluarga ya. Dan
semakin ke depan, semakin ke apa, saya Semakin mendalami lagi, ternyata banyak hal yang saya dapat dari driver ini ya. Saya ketemu orang banyak, saya bermacam-macam penumpang yang saya temuin gitu. Dan berbagai macam juga kisah-kisah di tempat antrian gitu sesama driver gitu ya. Betul sekali. Dengan beraneka ragam cerita latar belakang mereka gitu yang enak juga untuk di itu ya, untuk kita tahu gitu ya, benar. Jadi sekarang mobil punya sendiri, nggak ada setoran apa-apa, maksudnya udah mau keluar ya keluar, mau nggak keluar ya nggak keluar gitu, pokoknya hanya mikirin kerja santai aja Om. Ya, santai cari-cari ya, ibarat kata buat bedak-bedak gitu. Iya benar, beli skincare ya kan. Gitulah Ibu Lia ini memang salah seorang yang udah berapa kali saya bilangin, dia sangat menginspirasi sekali sebagai seorang wanita. Dia bukan termasuk, dia kuat sekali gitu loh untuk menjalani hidupnya dengan beraneka ragam perjalanannya, kesedihan, kesengsaraan, semuanya campur aduk deh Om. Semua campur aduk ya. Betul. Sampai di titik ini dia udah menemukan jalannya, dan doa-doanya mungkin udah dijabah juga sama Tuhan ya. Amin. Karena Tuhan itu memang nggak memberikan cobaan itu di luar batas kemampuan umatnya untuk menerima gitu ya kan. Betul sekali. Nah gitu ya. Jadi anak pertama udah kerja, anak kedua masih sekolah. Semua sekolah? 4 sekolah. 4 sekolah ya. Jadi 3 yang kecil ini masih usia balita ya. Balita ya, belum sekolah gitu. 5 tahun, 3 tahun sama 2 tahun. Oh gitu ya. Benar sekali. Jadi buat ibu-ibu di luar sana jangan cepat menyerah dengan rintangan atau beban hidup, karena mungkin dengan usaha-usaha yang kita lakukan bisa juga membuat kita itu survive atau membuat kita itu bisa strong menjadi seorang wanita yang enggak hanya selalu mengharapkan laki-laki untuk mencari nafkah atau untuk menyandarkan diri kehidupan kepada seorang laki-laki gitu. Benar kan Bu ya? Betul sekali Om, saya cuma bisa berpesan buat wanita-wanita di luar sana, mbak-mbak, tante-tante, atau ibu-ibu yang mungkin lagi dalam keterpurukan. Satu hal yang saya bisa kasih motivasi lah istilahnya, karena saya pernah mengalami. Jangan menganggap keterpurukan itu adalah suatu beban. Iya. Ya kan Om? Benar. Kalau kita menganggap itu suatu beban, kita nggak akan bisa lepas dari lingkaran itu. Ya pasti give up dong. Nah, jadi kita berusaha gimana supaya keluar dari lingkaran itu. Benar sekali. Berbagai cara itu di otak saya, gimana saya cari duit, Mungkin saya kalau menceritakan mungkin penonton di luar sana nangis nanti Om. Iya. Jadi di sini kita nggak menjual kisah sedih. Di sini kita hanya sekedar sedikit menginspirasi. Kalau memang itu yang kita bicarakan di sini bisa menginspirasi Anda di luar sana ya kan? Yang pasti saya yakin perempuan-perempuan di luar sana punya kemampuan, punya tekad, dan punya motivator ya. Iya, motivasi di dirinya sendiri, karena motivasi itu cuma kita yang punya Om. Iya benar. Tidak akan bisa orang lain memotivasi. Cuman kalau kita sudah memotivasi diri kita, suatu saat kita harus bisa, pasti bisa ya. Gak ada yang nggak mungkin. Ada yang nggak mungkin. Kecuali kita memang udah menyerah dengan keadaan, terus maksudnya apa yang terjadi ya terjadilah. Nah, itu mungkin nggak ada solusi ya. Kalau Om bilang apa yang terjadilah, kita nggak akan bisa hidup Om. Karena di belakang saya masih ada 7 ekor lagi Om. Ya, 7 buntut yang harus saya hidupi. Iya benar. Yang butuh kasih sayang, butuh biaya, butuh perhatian, butuh segala macam dari seorang ibunya ya. Kalau kita sendiri sebagai orang tua udah menyerah, gimana yang kecil-kecil gini ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Bu Lia udah mengalami berbagai macam masalah atau tantangan dalam hidup ini gitu. Dan insya Allah saat ini udah mulai mencapai titik di mana satu persatu beban itu udah mulai berkurang gitu. Apalagi sekarang udah bersuami juga dengan orang yang mungkin ya insya Allah untuk menjadi suami yang terakhir dalam hidupnya gitu ya. Nggak gagal lagi gitu ya kan. Karena bosan juga. Gagal. Yang bosan atau saya yang bosan? Iya maksudnya saya juga ikut bosan dengar berita-berita gini gitu ya kan.
Tapi ya itu tadilah, Tuhan itu nggak buta gitu. Tuhan itu mendengar doa-doa hamba-hambanya yang memang bisa menjalani hidup itu dengan penuh rasa syukur gitu. Nggak hanya mengeluh dan mengeluh saja ya kan. Karena Tuhan tahu Tuhan waktu yang pas buat kita. Benar-benar. Gimana pun dulu kita pengen hidup kita lebih baik lagi, tetap kalau waktunya belum ada itu nggak akan ada Om. Nggak akan ada ya. Nggak akan ketemu ya. Betul. Nggak akan ketemu ya. Kita nggak akan menemui sebuah jalan yang terang, walaupun itu udah dipaksain, udah nggak mungkin gitu segala macam, tetap aja nggak bakalan ketemu ya kan. Betul sekali. Tapi kalau Tuhan itu udah mentakdirkan, oh saat ini waktunya dia ini untuk dikurangi bebannya atau untuk dibukakan jalan untuk dia, ya saya pun ya kan. Itu tahu. Ya lah, saya sedikit belajar juga ini Mbak Lia dari kehidupan Mbak Lia yang begitu ya menginspirasi saya lah. Memang saya tunggu-tunggu loh kedatangannya di podcast ini. Iya, kemarin tuh nggak sempet Om. Kebetulan yang kecil juga namanya lagi musim pakai gini kan agak sedikit flu, terus yang si kakaknya juga mau ujian karena sudah kelas 6 kan, jadi saya kan harus membagi waktu gitu. Nah sekarang tuh time-nya sepi orderan karena mungkin hari Senin ya Om ya. Benar. Jadi saya punya kesempatan kali ini gitu. Benar. Oh ya, ada yang saya tanyakan. Mbak Lia terjebak di pernikahan dini juga nggak? Pernikahan maksudnya di usia yang cukup muda juga nggak? Dulu. Saya di awal. menikah di umur 18 tahun ya. Nah, sama kayak bintang tamu saya yang sebelumnya. Oh ya? Mbak itu ya? Mbak Nola itu dia juga menikah di usia yang 18 tahun. Tapi dia mengalami kegagalan karena dia itu nggak dapat restu orang tua. Kalau Mbak Lia dulu direstui ya? Saya direstui sih. Ya. Tapi memang mungkin karena faktor usia masih muda dan masih labil. Jadi bertahan berapa tahun? Sampai 98 sampai 2000 gitu. Cuma bertahan 2 tahun aja. Iya. Dianugerahi satu orang anak yang paling besar sekarang ini, yang udah bekerja ini. Setelah itu melanglang buana lagi, baru menikah lagi 14 tahun. Setelah itu pisahkan, ya kita nggak tahu jodoh kita sampai benar. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga mendapatkan suami yang baik, yang pengertian, yang enggak, maksudnya gimana ya Om, yang tidak banyak ngatur ini ngatur itu, enggak. Dia karena mungkin pemikirannya sudah open minded kan, jadi dia selalu apapun yang saya lakukan, kalau itu baik menurut kamu lakukan. Benar. Ini pernikahan terakhir udah berapa tahun? Ini nikah 2015 ya? 2018. 18, sekarang udah 3 tahun ya. Kurang 3 tahun ya. Punya anak satu dari dia. Laki-laki ya. Aku lihat juga di media sosialnya itu. Berarti yang sering ngintip media sosial saya? Iya. Saya sering juga, namanya kawan ya kan. Kita selalu lihatlah sepintas, kita lihat kita silaturahmi gitu ya kan. Jadi udah setahun lah mungkin di Singapura ya, ke lockdown ya, nggak bisa masuk ke Batam. Ya kabarnya sih kemarin sih tanggal 21 ini dia mau coba bisa benar. Indonesia. Soalnya kan kita belum vaksin ya Om ya. Iya, untuk umum belum divaksin. Benar. Jadi dia menunggu kita vaksin dulu. Oh gitu. Di sananya dia bekerja sebagai apa Mbak, kalau boleh tahu? Di kapal. Oh, kerja kapal ya. Jadi perjumpaannya di Singapura sana atau berjumpanya di Batam sini? Kalau berceritain lucu nanti ceritanya. Kebetulan saya dijodohin sama ada yang comblangin. Si kakak anak saya yang dijodohin. Gitu. Jadi waktu itu dia bilang mungkin mama jangan terlalu lama sendiri karena kan kalau kakak udah nikah begini-begini nanti mama sama siapa yang ngurus. Benar. Itulah dia namanya anak-anak sih saya kan nggak ngerti tuh yang dia sosmed dia install namanya Tiger. Nah di situ saya kenalan. Awalnya sih dia pengennya saya ini dapat bule gitu, tapi akhirnya dapat bule juga sih, bulein dia ya. Yang jelas ibaratnya udah beda negara itu kan udah disebut bule lah ya. Mungkin ya. Tapi bisa kok bahasa Indonesia, campur. Bisa ya. Jadi sering ke Singapura sana dong? Kemarin sebelum lockdown sering. Sering ya. Kadang dia kesini kan 3 hari, seminggu. Kalau nggak kita yang kesini. Oh gitu ya.
keren, mantap. Buat wanita-wanita yang merasa, aduh, saya udah melemah, saya udah butuh inspirasi, saya butuh gini, butuh gitu. Nah, bisa saja nanti menghubungi Ibu Lia kalau ada Emang yang aku tertarik. Enggak, maksudnya ada yang tertarik nanti mau jadi ojol juga. Oh gitu. Kita punya kendaraan yang lagi di rumah itu lagi parkir, daripada duduk diam kan, sementara dia bisa gitu, ya kan nggak ada Jadi salah. gini Om, komunitas kita juga kemarin alhamdulillah dapet apa ya, izin koperasi. Kebetulan koperasi itu sudah berdiri, sudah ada aktenya, kita sudah selesai mengurus. Mungkin ada ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante di luar sana yang dalam keterpurukan tapi memiliki skill ya, jualan, entah bikin kue, maksudnya usaha kecil-kecilan gitu, bisa Ya, mendaftar home industry lah. ya seperti itu Om. Itu bisa kita bantu nanti dengan syarat mendaftar sebagai Anggota di koperasi yang Mbak Lia kelola ini. Sama teman-teman partner. Berapa orang anggota koperasinya? Sekarang ada 88 orang. Wah, banyak juga ya. Alhamdulillah. Itu yang khusus driver yang bawa mobil aja atau ojek juga? Ojol juga ya? Semua kebanyakan gabung. rata-rata ojol. Kalau mobil tuh cuma 3 orang ya saya di situ. Kebetulan saya ada lagi satu cewek namanya Eka sama Kak Maria. Kita perempuan bertiga yang pakai mobil, yang lainnya ojol semua. Oh, di komunitas itu yang Ibu Lia bawa itu ada 3 orang perempuan gitu ya? Iya betul. Mantap. Tak ada yang tak mungkin ya. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, tak ada yang tak mungkin ya. Kalau saya sih Om gini Om, di mana ada lubang duit di situ saya cari. Iya benar. Karena memang nggak munafik ya. Kita nggak munafik karena hidup itu memang perlu uang. Betul. Kalau memang orang itu hidup udah nggak perlu uang, berarti dia ya almarhum dong. Iya, makanya aku malas nyebutkan aja tadi. Jadi sekarang tinggal masih di Batam dan suami di Singapura, long distance, maksudnya komunikasi via media sosial atau segala macam ya. Udah kangen juga lah dia sama anaknya, udah setahun lebih. Kalau nelfon itu tiap hari nelfon ya, video call apa. Tapi kalau saya misalnya saya lagi narik ya bang, saya bilang dia nggak ganggu. Nah begitu ya? saya WhatsApp, saya ngomong, saya udah telepon adik belum, gini belum, nanti dia nelfon. Berarti saya tidak ada user. Oh gitu. Kalau dia WhatsApp, saya nggak balas, berarti dia tahu saya lagi ada user. Oh gitu. Paling malam tuh saya pulang jam 7. Iya benar sekali. Jadi usia Mbak Lia sekarang udah berapa tahun? Saya mau jalan 40. Udah mau jalan 40. Nanti 40. Udah mau jalan 40. Udah tua ya? Enggak dibilang usia kan enggak menentukan tua gitu. Kalau menurut saya usia itu masih produktif, masih bisa ini ya tua. Ya maksudnya udah di titik kematangan seseorang. Ya benar gitu. Kalau usia 40 itu memang udah penyakitnya udah ada, ininya udah ini, udah itu ya kan. Oke Bu Lia, jadi itu saja mungkin yang bisa kita bicarakan ya sama Ibu Lia ya, dan insya Allah bisa menginspirasi ibu di luar sana yang mungkin masih maju mundur gitu, saya mau ngapain ya gitu ya, atau saya yakin dan percaya ibu di luar sana punya apa sih namanya, punya kemampuan punya juga. Kemampuan, cuman mungkin ibu-ibu di sana belum peka gitu kalau melihat kesempatan yang datang itu belum terlalu peka gitu ya. Kalau mungkin kalau didalemin lagi, oh iya ya, mudah-mudahan podcast saya ini mungkin ada yang terbuka ininya, mata hatinya. Ada sedikit hikmah yang bisa dipetik ya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di luar sana bisa mengambil, nggak cepat menyerah, suatu apa sih namanya, talenta dalam dirinya sendiri. Iya. Setiap manusia itu pasti punya talenta. Pasti punya. Cuman mungkin belum ya, peka atau tidaknya. Gitu. Benar. Saya juga cukup lama itu untuk mengetahui saya bisa begini, saya bisa begini. Oh gitu. Kalau memang nggak dieksplor kita nggak bakalan tahu ya. Ya terkadang kan namanya perempuan yang mengeksplor itu susah gitu. Kalau saya begini, saya begini, kan banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Cuman kalau kita mau melangkah, oke, saya melangkah ke sini, ke kanan misalnya, ya langsung ke kanan, pasti kita jalanin. Setiap perjalanan itu saya selalu ya mereview dari saya A, B, C, D, saya selalu mengingat itu, oh jadi begini ya, begini, B, A. Jadi suatu saat itu akan menjadi pelajaran buat kita juga.
Ya, mengambil sisi pelajaran baiknya di sebuah perjalanan yang Mbak Lia lalui lah gitu. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Gimana tadi? Benar kan? Betul. Ya, mantap sekali Bu Lia. Jadi yang perempuan anaknya paling besar udah bekerja di Batam juga? Kerja di Uban, di Migas. Di Tanjung Uban sana ya? Betul, Sabtu Minggu aja dia pulang. Oh, dia pulang ke Batam gitu. Alhamdulillah ya. Oke, itulah tadi. Mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan. Terima kasih loh udah diundang di podcast ini. Ya, saya juga karena udah saya tunggu-tunggu nih kedatangan Ibu Lia yang super sibuk. Wanita karir lah ya. Wanita karir, wanita karir Om. Itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Lia Rasing. Mungkin ada yang bisa Anda petik dari obrolan singkat kita di kesempatan kali ini. Buat Anda yang mungkin punya cerita atau ada yang mau Anda sharing di sini di Bicara di podcast saya ini, bisa langsung DM ke Instagram saya, dan bisa juga Anda duduk di kursi yang di kursi panas ini loh. Iya, benar. Emang benar-benar panas kursi. Oke, Mbak Lia, thank you atas kehadirannya. Mungkin sehat selalu dan anak-anaknya juga sehat, usahanya lancar. Begitu juga Om Arman ya. Amin. Semoga sukses dengan podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.